Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun hari ini pembelajarannya masih melalui video seperti ini. Taza harap kalian memang benar-benar menonton videonya, menyimak videonya dengan baik karena pembelajaran ini untuk kalian. Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai transportasi pada tumbuhan, yaitu ada transportasi ekstravaskuler dan transportasi intravaskuler, yang mana transportasi ekstravaskuler itu pengangkutan, kan transportasi itu pengangkutan ya. Pada tumbuhan kan pembuluh angkut itu ada dua, ada silam dan ada floem. Nah, kalau transportasi ekstravaskuler itu dia tanpa melalui silam. Nah, jadi dia itu melalui dua tahap, itu ada namanya simplas dan ada namanya apoplas. Yang mana kalau simplas itu dia melalui dalam sel ya. Kalau dia apoplas itu melalui ruang antar sel. Oke, selanjutnya setelah dari transportasi ekstravaskuler, baru ke transportasi intravaskuler, yaitu masuk ke dalam silem. Nanti diangkut oleh silem dari akar menuju ke daun. Oke, terus ada lagi di akar itu proses pengangkutannya. Yang pertama, faktor-faktornya itu ada daya tekanan akar, yang mana terjadi secara osmosis ya kan, terjadi secara osmosis dari air kan. Air itu kan dia cairan yang cair ya. Nah, kalau osmosis itu dari yang encer menuju ke yang kental. Nah, sedangkan zat-zat di dalam akar itu zatnya kental, makanya nanti air itu mendorong masuk ke dalam akar. Nah, nanti terjadilah daya tekan akar terus masuk. Nah, nanti diangkutnya itu dari akar lalu ke batang. Nah, di batang ini ada daya kapilaritas batang. Nah, inilah nanti yang salah satu faktor untuk supaya zat-zat yang diangkut dari akar itu bisa sampai ke daun. Oke, hari ini kita mempelajari masih tentang tumbuhan, yaitu respirasi. Respirasi tumbuhan itu salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga bernapas. Bukan hanya kita saja yang bernapas, tapi tumbuhan juga bernapas. Proses bernapas itu melalui dua tahap, yaitu yang pertama ada pertukaran gas dan ada respirasi sel. Nah, pertukaran gas itu adalah pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui alat pernapasan tumbuhan, yaitu stomata dan lentisel. Respirasi sel adalah penguraian senyawa kompleks. Contohnya karbohidrat, lemak, protein. Nah, kalau senyawa kompleks itu dia gabungan dari beberapa senyawa. Seperti karbohidrat itu kan C6H12O6, berarti ada karbon, ada oksigen, dan ada hidrogen. Nah, dari senyawa kompleks itu diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi untuk aktivitas. Respirasi sel ini terjadi di dalam mitokondria. Nah, sekarang alat respirasi pada tumbuhan itu yang pertama ada stomata. Nah, stomata ini disebut juga dengan mulut daun, yang merupakan celah atau lubang yang dikelilingi oleh dua sel penjaga dan terletak di permukaan daun. Nah, jadi bisa kalian lihat ini yang warna hijau. Yang warna hijau ini adalah stomata. Sedangkan yang warna kuning ini, nah itu adalah sel penjaga. Yang mana
stomata ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas pada tumbuhan, sedangkan sel penjaganya berfungsi untuk mengatur membuka dan menutupnya stomata. Jadi proses membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh kandungan air dan ion kalium di dalam sel penjaga yang terdapat di sekeliling stomata. Stomata membuka pada siang hari. Nah, ketika sel penjaga memiliki banyak ion kalium, cairan selnya menjadi lebih pekat dibandingkan sel-sel epidermis di sekitarnya. Akibatnya, air akan masuk ke dalam sel penjaga secara osmosis. Osmosis tadi sudah Taza jelaskan, sehingga sel penjaga mengembang dan stomatanya membuka. Nah, itu untuk stomata. Kalau stomata kan dia berada di mulut daun. Nah, kalau lentisel ini yang B, gambar yang kedua, kalau lentisel itu dia terdapat di batang. Yaitu kalau kalian pernah melihat di batang ada lubang-lubang. Nah, lubang-lubang tersebut terdiri dari lapisan gabus. Nah, itulah yang disebut dengan lentisel. Oke. Yang ketiga yaitu rambut akar. Nah, kalau rambut akar ini selain untuk mengisap air dan garam-garam mineral, rambut akar ini berfungsi sebagai alat pernapasan juga. Sel-sel rambut akar akan mengambil oksigen yang terdapat pada pori-pori akar. Selanjutnya ada alat pernapasan khusus. Nah, alat pernapasan khusus ini kemampuan itu hasil dari kemampuan tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Jadi pohon beringin itu kan dia mempunyai akar gantung kalau kalian pernah melihat. Nah, akar gantung itu fungsinya adalah untuk bernapas. Nah, akar tersebut tumbuh dari batang dan menggantung ke arah tanah. Pada saat menggantung, akar ini menyerap uap air dan gas dari udara. Setelah masuk ke tanah, akar tersebut berfungsi menyerap air dan garam mineral. Tumbuhan yang hidup di air, contohnya yang ada alat pernapasan khusus ya, ada eceng gondok dan kangkung. Batangnya itu mempunyai rongga-rongga udara yang besar sehingga berfungsi untuk menyalurkan oksigen. Oke. Selanjutnya yaitu pertukaran gas. Nah, pertukaran gas antara tumbuhan dan lingkungannya merupakan bagian yang paling penting dalam respirasi nih. Pertukaran gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Nah, beda ya difusi dengan osmosis. Kalau difusi kemarin dari cairan yang encer ke maksudnya kalau osmosis kemarin itu dari cairan yang encer ke cairan yang kental. Nah, kalau difusi ini itu perpindahan zat dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Oksigen akan masuk ke dalam sel secara difusi melalui ruang antar sel, dinding sel, dan membran sel. Akhirnya masuk ke dalam sel. Begitu juga dengan karbon dioksida yang akan berdifusi keluar sel dan masuk ke ruang antar sel. Transport oksigen dan karbon dioksida antara ruang antar sel dan lingkungan luar juga berlangsung secara difusi. Selanjutnya itu proses respirasi. Respirasi kan merupakan proses penguraian senyawa organik menjadi air dan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Jadi prosesnya secara keseluruhan itu adalah senyawa organik direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Oke. Pembelajaran kita cukup batas sini aja dulu tentang respirasi tumbuhan. Walaupun sedikit, Taza harap kalian memang benar-benar mengerti, bisa memahami. Kalau tidak mengerti boleh ditanyakan ke Ustazah. Nah, sekarang Taza cukupkan batas sini dulu pembelajaran kita. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan kebaikan dari pembelajaran kita pada hari ini. Banyak maaf, Taza akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.